La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat yang dicintai Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Arifin Nugroho. Dan insyaallah sesuai dengan judul yang tertulis, ada makna seolah mengaitkan antara cerita tentang Nabi Khidir alaihi salam dengan corona. Tentu ini bukan hanya sekedar judul provokatif, tapi kita mencoba untuk mengambil hikmah ya di balik tentang cerita Nabi Khidir dengan fakta corona yang saat ini sedang kita alami. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabinya yang bernama Khidir. Khidir nama aslinya beliau ini adalah Balyan ibn Malkan, ya. Disebut dengan sebutan Nabi Khidir karena dalam beberapa riwayat, salah satu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ketika beliau itu duduk di satu tempat maka belakangnya akan menjadi hijau. Ada beberapa riwayat menyampaikan ketika beliau itu sedang sholat di satu tempat, ya, kalau sholat tempat itu tandus maka tempat itu akan menjadi hijau, seolah ada rumputnya di bawah seperti sajadah begitu ya. Maka disebut dengan Khidir, ya, khadr, hijau, ya. Nah, ketika kita berbicara tentang Nabi Khidir, maka tidak terlepas dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Kahfi. Dimulai dari ayat 60. Silahkan nanti sahabat sekalian baca beberapa ayat ke depan dari ayat 60 surah Al-Kahfi menceritakan tentang Nabi Khidir. Ya, tentu ini diawali dari cerita Nabi Musa alaihi salam. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dalam hadis sahih menceritakan tentang cerita yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Kahfi, ya, bercerita tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan secara rinci bagaimana ceritanya. Jadi ketika Nabi Musa alaihi salam bersama dengan Bani Israel kala itu berada di padang gurun yang membuat mereka itu tersesat karena tidak mau masuk ke dalam, karena Bani Israel kala itu menolak, tidak mau masuk ke dalam Baitul Maqdis, sehingga mereka dibikin sesat oleh Allah, berputar-putar ya, berada di padang gurun selama 40 tahun ya. Nah, selama masa itu hidup berdampingan bersama dengan Nabi Musa dan Nabi Harun. Di satu masa Nabi Musa memberikan mau'idhah kepada mereka. Di satu hari Nabi Musa menyampaikan tentang pesan-pesan tauhid, pesan-pesan agar mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat itu ucapan dan khutbah yang keluar dari Nabi Musa ini membuat seluruh Bani Israel itu tertegun, takjub dengan apa yang keluar dari lisan Nabi Musa alaihi salam. Maka mulailah mereka memuji Nabi Musa. Wah, engkau luar biasa wahai Musa, engkau wahai Musa. Maka kala itu ditanya oleh salah seorang Bani Israel, wahai Musa, siapakah orang yang paling tinggi ilmunya di sini? Maka Nabi Musa kala itu tergelincir ya, dan beliau mengatakan bahwa akulah yang paling. Ilmunya yang paling tinggi adalah aku di atas muka bumi ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala tegur Nabi Musa. Salah satu bentuk tegurannya, ini kita bikin singkat ceritanya. Salah satu bentuk tegurannya adalah dengan firman-Nya atau dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pada Nabi Musa bahwa ada orang yang juga lebih ilmunya daripada engkau. Dan bukan engkau orang yang paling tinggi ilmunya. Maka kala itu Nabi Musa kaget dan bertanya kepada Rabb Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, siapakah orang yang lebih tinggi ilmunya daripada aku? Setelah mengakui kesalahannya karena tidak menyematkan ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubat kepada Allah atas kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Musa, dan Allah terima taubatnya. Lalu ketika Allah sampaikan ada orang yang jauh lebih tinggi ilmunya dibanding dengan Nabi Musa, baru Nabi Musa kala itu bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapakah orang yang lebih tinggi itu? Maka disampaikan, engkau akan jumpai orang ini di pertemuan dua laut. Maka diminta untuk datang ke tempat itu. Lalu Nabi Musa bertanya, bagaimana aku mengetahui tempat ini? Bagaimana aku mengetahui dua pertemuan air di dalam laut ini dan lain sebagainya? Apa yang nanti menjadi tanda? Maka Nabi Musa diminta untuk membawa ikan. Ya, diminta untuk membawa ikan. Kalau ikan itu loncat dari tempatnya dan masuk ke dalam air, maka itulah dia lokasi di mana Nabi Khidir berada. Maka kala itu Nabi Musa membawa Yusha bin Nun. Membawa Yusha bin Nun untuk ikut serta bersama. Berjalanlah mereka berdua. Ya, ketika berjalan dengan
perahu mereka untuk menyusuri laut, ya, yang ada di seputaran Saina tentunya. Sampai sana sini. Mereka tidak jumpai, dan ketika dilihat itu ikan masih ada. Bahkan dalam cerita yang dipaparkan dalam beberapa riwayat, ikan yang ada itu adalah ikan yang telah mati gitu. Ya, ikan yang telah mati. Ditaruh gitu kan. Jadi memang tidak loncat-loncat, ikan sudah mati. Maka ketika sampai di satu tempat, bersandar dulu ini kapal, lalu Nabi Musa alaihissalam kala itu beristirahat dan tertidur. Yusha bin Nun kala itu yang menemani Nabi Musa alaihissalam tidak bisa tertidur dan senantiasa melihat ke kanan dan ke kiri untuk menjaga, karena memang kala itu beliau adalah penjaga Nabi Musa alaihissalam. Ketika dalam penjagaannya itu tiba-tiba dia lihat di tempat yang berisi ikan yang sudah mati tadi bergerak-gerak, tok. Maka dia kaget ya. Lalu dia mendekat kepada tempat yang bergerak-gerak itu tadi. Ketika dia dekati, ternyata ikan itu lompat dan masuk ke dalam laut. Begitu melihat kejadian itu tadi, tertegun, takjub, kaget ya. Karena ikan yang ada itu adalah ikan yang sudah mati, tiba-tiba bisa hidup, gerak dan loncat lagi dan hidup lagi dan pergi. Maka di antara kaget, tertegun, takjub, heran, bercampur aduk kala itu membuat mungkin bingung Yusha bin Nun. Tapi juga tidak berani untuk membangunkan Nabi Musa karena saat itu sedang tertidur. Maka dalam azamnya, dalam hati mengatakan, nanti akan aku beritahu ini kepada Nabiullah Musa ketika beliau sudah bangun dari tidur. Tapi ternyata ketika menunggu Nabi Musa untuk terbangun, Nabi Yusha bin Nun pun ikut tertidur. Yang insya Allah nanti kita akan cerita tentang siapa Yusha bin Nun ini ya. Nah ketika tertidur, bangun bersamaan. Nah Nabi Musa ketika melihat suasana sudah mulai, hari sudah mulai banyak berjalan, maka kala itu Nabi Musa segera meminta Yusha bin Nun untuk segera jalan. Ya. Akhirnya apa? Jalan kembali. Nah Yusha bin Nun karena itu lupa untuk menyampaikan kejadian tadi, karena begitu bangun segera diminta untuk langsung melanjutkan perjalanan. Ketika sudah lumayan panjang perjalanan ini, baru Yusha bin Nun ditanya oleh Nabi Musa, wahai Yusha, mana ikan yang kita taruh di dalam tempat sebagai penunjuk di mana nanti tempat pertemuan dua laut itu? Maka seketika itu sadar Yusha bin Nun apa yang terjadi dan langsung mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabiullah Musa, ternyata aku dilupakan oleh syaitan dan maafkan aku. Nabi Musa tanya, kenapa? Ketahuilah bahwa ikan yang kita bawa sebagai petunjuk kalau dia keluar dari tempatnya lalu masuk ke dalam air atau lalu masuk ke dalam laut itu adalah tempat di mana nanti kita bisa menjumpai Nabi Khidir. Ikan itu sudah keluar. Ya, dan aku tadi ingin menyampaikan padamu, tapi aku lupa dan tidak ada yang melupakanku kecuali syaitan. Lalu Nabi Musa mengatakan, di mana tempat itu, wahai Yusha? Tempat itu adalah di tempat di mana kita tadi beristirahat. Langsung kembali. Begitu sampai di sana, disitulah letak pertemuan dua laut. Maka Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun kala itu mencoba untuk berjalan, mencari di mana letak lokasi hamba Allah yang saleh, yang bernama Khidir ini, yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai singkat cerita bertemu dengan Khidir alaihissalam. Ketika berjumpa dengan Khidir, Nabi Musa mencoba untuk memperkenalkan diri, tapi ketika ingin memperkenalkan diri, tiba-tiba Khidir sudah tahu. Wahai Nabiullah Musa, langsung disampaikan begitu. Jadi belum memperkenalkan diri, Khidir alaihissalam sudah tahu. Dan tentu ini semua selalu disematkan dalam beberapa riwayat, tidaklah ada yang memberitahuku kecuali Allah, tidak ada yang mengajariku kecuali Allah. Artinya itu semua adalah bahagian daripada rahmat yang Allah berikan kepada Nabi Khidir, mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Khidir. Maka ketika itu langsung saja Nabi Musa alaihissalam minta izin agar dimampukan belajar dari Nabi Khidir. Ya, tentu Nabi Khidir sudah tahu bagaimana dan apa tujuan kedatangan Nabi Musa kala itu. Tapi Nabi Khidir mengatakan, wahai Musa, niscaya engkau tidak akan bisa bersabar ketika engkau ingin mencoba belajar dariku. Maka Nabi Musa mengatakan, bagaimana wahai Nabi Allah Khidir? Aku tidak sabar tentang sesuatu yang belum dicoba. Berikan kesempatan padaku. Terus Nabi Musa meminta. Akhirnya Nabi Khidir mengatakan, baik Nabi Allah Musa, ikut denganku, tapi dengan satu syarat. Jangan kau pernah bertanya tentang satu pun dari apa yang aku lakukan. Bersabarlah. Ketika sudah saatnya aku beritahu tentang itu, maka aku akan beritahu. Maka Nabi Musa mengatakan, baik, aku akan melakukan apa yang kau syaratkan. Singkat cerita, mereka berdua berjalan dan Yusha bin Nun pulang
menuju ke tempat Bani Israel tinggal. Berjalan berdua. Ketika berjalan berdua, dalam perjalanan ini mulai hal-hal yang gharib, hal-hal yang aneh itu terjadi satu demi satu yang membuat Nabi Musa itu tidak bisa berdiam diri. Kejadian yang pertama ketika jalan, maka sampai di pinggir laut, ada kapal lewat, lalu kapal itu dipanggil oleh Nabi Khidir. Kapal itu mendekat, lalu Nabi Khidir minta agar diizinkan menumpang di kapal itu. Maka menumpanglah Nabi Musa dan Nabi Khidir di situ. Singkat cerita, banyak bermuamalah dengan orang yang ada di dalam kapal itu. Diketahuilah ternyata orang yang ada di dalam kapal itu adalah orang-orang miskin, yang mereka semua hartanya sudah habis untuk membuat kapal itu, dan kapal itu adalah kehidupan bagi dia. Rumahnya di sana, pencahariannya di sana, kehidupannya di sana. Kalau mereka tidak punya kapal itu, maka niscaya mereka tidak punya penghasilan dan mungkin kematian itu akan datang pada mereka. Tiba-tiba di satu malam, Nabi Khidir datang turun ke bawah, diajaklah Nabi Musa. Lalu mengambil kampak Nabi Khidir. Ketika mengambil kampak, dikampaklah dasar kapal itu sehingga sedikit ada retaknya. Sehingga retak itu membuat air itu dari dalam laut itu masuk ke dalam. Melihat itu langsung Nabi Musa mengatakan, "Wahai Nabi Allah Khidir, bukankah kau dengar dengan telingamu sendiri